مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pengajian Jumat subuh yang kami hormati, kita melanjutkan kembali pengajian kita pada Jumat subuh pagi ini. Kita masuk hadis nomor 997, masih hadis yang dimulai dengan huruf lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa bi khairikum man tarakad dunyahu li akhiratih." Bukanlah termasuk salah satu kebaikan di antara kalian, kata Rasulullah, man tarakad dunyahu li akhiratih, yaitu orang-orang yang meninggalkan dunianya semata-mata untuk mengejar akhiratnya. Jadi bukan termasuk kebaikan di antara kalian wahai umatku, kata Rasulullah, orang yang mengejar akhirat tapi meninggalkan dunianya. Wala akhiratuhu lidunyahu hatta yusibuhu minhuma jami'an. Dan bukanlah termasuk orang yang dalam kebaikan, kata Rasulullah, yaitu orang yang fokus hidupnya untuk dunia tapi meninggalkan akhirat. Hatta yusiba minhuma jami'an, sampai ditimpakan minhuma dari keduanya, yaitu dunia dan akhirat, jami'an secara bersama-sama. Jadi kehidupan yang kita alami itu ada dua fasenya, ada dua tahapannya. Yang pertama, kehidupan di dunia yang sedang berlangsung saat ini, dan yang kedua kelak kehidupan di akhirat sebagai bekal kita. Nah, Rasulullah berpesan kepada kita, janganlah kalian meninggalkan dunia kalian semata-mata kalian untuk mengejar akhirat kalian. Begitu juga sebaliknya, janganlah kalian meninggalkan akhirat kalian semata-mata untuk mengejar dunia, sehingga kalian menjalankan keduanya, yaitu menjalankan kehidupan dunia yang sedang kita jalani saat ini, kemudian kita juga siapkan bekal kita untuk akhirat kita. Jadi seimbang antara dunia dan akhirat. Fokus untuk akhirat, tapi jangan lupa kita dengan kehidupan dunia, karena dunia ini adalah sarana kita untuk memperoleh namanya kehidupan di akhirat. Fa innad dunya balagun, karena sungguhnya dunia ini adalah sarana kita ilal akhirah, kepada kehidupan akhirat. Wala takunu kalla 'alan nas, dan janganlah kalian wahai manusia menjadikan dunia dan akhirat ini sebagai beban dalam hidup kita. Jadi dunia sebagai tempat untuk kita beribadah, sebagai ladang untuk kita mencari amal sebanyak-banyaknya, tentunya untuk nanti kehidupan di akhirat. Tapi jangan sampai dunia kita lepas, fokus untuk akhirat. Begitu pula dunia kita kejar sehingga kita meninggalkan namanya akhirat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Bekerjalah wahai kalian untuk dunia kalian, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kalian akan hidup selama-lamanya. Wa'mal lil akhirati ka'annaka tamutu ghada, dan bekerjalah kalian untuk akhirat kalian seolah-olah kalian akan mati pada esok harinya. Jadi persiapkan diri kita untuk bekal akhirat seolah-olah kita berpikir bahwa besok pasti kita akan mati. Tentu lewat sarana yang namanya dunia ini.
Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wabtagi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu pada negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi jangan pernah namanya kita melupakan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia kita dapat, lebih-lebih di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dunia dan akhirat ini bagaikan dua mata uang yang mana satu dengan yang lain itu membutuhkan. Kita membutuhkan dunia ini sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah, yang mana nanti amal-amal yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini kelak Allah akan perlihatkan di akhirat. Nah, dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammatun ja'alallahu ginahu fi qalbihi." Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya ragimatun. Allah akan menyatukan keinginan-keinginannya yang tercerai-berai selama hidup di dunia ini, dan dunia ini akan tunduk kepadanya. Wa man kana dunya hammatun ja'alallahu faqrahu baina ainahu. Dan barang siapa yang hidupnya ini tujuannya adalah dunia, maka Allah akan jadikan kehidupannya ini kehidupan yang fakir di antara kedua matanya. Jadi orang yang senantiasa fokus untuk kehidupan dunia tapi lupa akan kehidupan akhirat, nah Allah jadikan dia termasuk orang-orang yang fakir di antara kedua matanya. Apa makna fakir? Yaitu orang-orang yang tidak pernah merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan, karena fokus atau tujuan hidupnya selama di dunia ini ya dunia itu sendiri, tidak untuk kehidupan akhirat. Nah, wa farraqa alaihi syamlatun wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Nah, maka Allah akan menjadikan dia tidak akan pernah merasa cukup, kemudian akan tercerai-beraikan keinginannya. Dunia pun tidak diperoleh kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Nah, inilah tujuan sebenarnya kita hidup di dunia. Fokus untuk ibadah kepada Allah, tapi melalui sarana yang disebut dengan dunia. Jikalau kita fokus tujuan kita untuk akhirat, tapi melalui dunia yang Allah berikan kepada kita, itu segala yang tercerai-berai dalam dunia ini Allah kumpulkan dalam hati kita. Akan tetapi, jikalau ada manusia yang hidupnya fokus atau tujuannya itu selama-lama untuk kehidupan dunia, maka segala yang dia inginkan itu tidak akan pernah tercapai. Bahkan selama-lamanya Allah akan jadikan dia orang yang fakir. Nah, fakir makna di sini, walaupun dia memiliki harta, segala harta yang ia miliki itu tidak pernah dapat memberikan kecukupan baginya. Nah, inilah pentingnya namanya kita mengarungi kehidupan dunia untuk bekal kita di akhirat kelak. Rawahu Ibnu As-Sakir an Anas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir dari Anas. Selanjutnya hadis nomor 998. Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farashihi shadaqatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah termasuk atas orang-orang yang muslim itu fi 'abdihi, yang memiliki hamba sahaya atau budak dan memiliki namanya kuda-kuda, shadaqatun, yaitu mengeluarkan namanya sedekah. Nah, bagi orang-orang yang memiliki budak kemudian memiliki kendaraan berupa kuda,
maka tidak ada sedekah yang keluar dari budak dan kuda ini. Nah, jadi di dalam ajaran Islam itu ada yang disebut dengan harta kinyah. Harta kinyah. Apa itu harta kinyah? Yaitu harta yang kita miliki, kemudian harta itu kita manfaatkan. Ada pula harta yang bukan termasuk harta kinyah. Harta yang kita miliki, kemudian harta itu kita perjualbelikan. Nah, harta kinyah yaitu harta yang kita miliki, kemudian kita manfaatkan untuk kepentingan diri kita dan keluarga kita, maka tidak keluar namanya sedekahnya. Salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu budak dan kuda. Kita ambil contoh kuda. Jikalau kita memiliki kuda, kemudian kuda itu kita manfaatkan untuk kehidupan kita, maka tidak keluar sedekahnya. Dan kuda itu tidak diperjualbelikan. Nah, akan tetapi jikalau kita memiliki kuda atau binatang-binatang yang lain yang tidak kita manfaatkan keberadaannya, tapi kita gunakan untuk jual beli, maka itulah keluar sedekahnya. Nah, jadi dalam Islam itu ada yang disebut dengan harta kinyah, yaitu harta yang mana kita miliki kemudian kita manfaatkan atau kita gunakan dari harta itu. Nah, itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ini, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farashihi sadaqatun. Tiadalah atas orang muslim itu yang memiliki budak dan memiliki kuda-kuda itu keluar sedekahnya. Itulah yang disebut dengan harta kinyah. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadis ini hadis sahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selanjutnya hadis nomor 999. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa bimu'minin mustakmilil iman." Bukanlah termasuk orang yang beriman, kata Rasulullah. Artinya mustakmilil iman, yaitu orang yang memiliki kesempurnaan iman. Bukan termasuk orang yang beriman, yaitu orang yang memiliki kesempurnaan iman, malam ya'uddu al-bala ni'mah, yaitu orang yang tidak menganggap suatu musibah itu adalah nikmat dari Allah. Jadi orang yang merasa kerugian atas musibah, atas bala yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya atau kepada suatu kaum, maka kata Rasulullah SAW, laisal bimu'mini mustakmilil iman. Itulah termasuk orang-orang yang tidak sempurna imannya. Warakha'u musibah, dan bukan pula termasuk orang yang sempurna imannya, kata Rasulullah SAW, orang yang merasa kemakmuran atau kesenangan itu musibah. Jadi terbalik cara Rasulullah SAW memberikan kita pandangan. Jikalau kita manusia sebagai umat Rasulullah SAW menganggap bahwa setiap namanya bala, setiap namanya musibah, setiap namanya bencana itu adalah kerugian bagi diri kita. Akan tetapi sebaliknya, setiap kemakmuran, setiap kesenangan, setiap kebaikan itu adalah nikmat. Tapi Rasulullah SAW membalik cara kita berpikir ini. Justru yang dinamakan dengan nikmat itu adalah ketika Allah berikan kita musibah. Dan yang dinamakan musibah itu adalah ketika Allah memberikan kita kenikmatan. Nah, jikalau ada orang atau umat dari Nabi Muhammad SAW berpikir seperti ini, maka itulah orang yang sempurna imannya. Akan tetapi jikalau ada orang yang berpikir musibah itu merugikan bagi dirinya, merugikan bagi orang lain dan kelompok-kelompok, akan tetapi
kesenangan-kesenangan itu adalah nikmat-nikmat yang bisa didapati oleh dirinya dan orang lain, nah itulah orang yang tidak sempurna imannya, kata Rasulullah SAW. Mengapa Rasulullah SAW bersabda seperti hadis ini? Karena bisa jadi dalam sebuah bala itu Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan kasih sayangnya. Kasih sayang itu banyak sekali. Bisa jadi dalam setiap bala itu merupakan teguran bagi kita untuk mengingat Allah karena kelalaian kita yang telah terlalu lama meninggalkan Allah. Yang kedua, bisa jadi setiap bala yang Allah berikan kepada kita atau musibah yang Allah berikan kepada kita itu sebagai penggugur dari dosa-dosa kita. Sehingga Rasulullah SAW menyebut bala itu adalah nikmat. Dan bisa jadi juga setiap raha, setiap kesuksesan, setiap kebahagiaan disebutkan oleh Rasulullah SAW musibah, karena bisa jadi orang yang diberikan kebaikan oleh Rasulullah itu bisa melupakan Allah, bisa jauh dari Allah. Harta yang berlimpah sesuai dengan keinginan-keinginan kita itu bisa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, warakha'u musibah. Hati-hati, bisa jadi kesuksesan yang kalian peroleh saat di dunia itu musibah, bencana buat kalian. Nah, di dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ta'arraf indallah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kalian memperoleh kesuksesan, di waktu kalian memperoleh kesenangan, ya'rifu ka fi syiddah, agar Allah ingat kalian di waktu kalian memperoleh kesulitan atau kesusahan. Nah, jadi ini tanda-tanda orang yang beriman, artinya yang sempurna imannya, kata Rasulullah SAW, yaitu orang yang menganggap setiap musibah itu adalah nikmat dan setiap nikmat itu adalah musibah. Jadi kategori orang yang beriman bukan saja dijelaskan dalam Al-Quran itu amanar Rasul, beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhir. Itu bukan hanya tanda orang-orang beriman. Dirincikan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW banyak sekali tanda-tanda orang yang beriman. Kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, tapi ketika Rasulullah SAW mengeluarkan satu hadisnya, belum tentu kita dikatakan orang yang beriman. Salah satu contoh saja, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, jikalau engkau ingin melihat orang muslim, maka lihatlah dia pada waktu hari raya. Tapi jikalau engkau ingin melihat orang-orang yang beriman, lihatlah pada waktu sholat subuh. Kita lihat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ramai masjid, itu orang muslim, kata Rasulullah. Tapi jikalau engkau ingin melihat orang-orang beriman, lihat masjid-masjid pada waktu sholat subuh, itulah orang-orang yang beriman. Nah, jadi kategori umat yang beriman itu banyak sekali. Termasuk orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lisan dan perbuatannya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan, kata Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang khairan, yang kata yang baik. Nah, jadi banyak sekali kategori orang-orang yang beriman. Bukan hanya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kitab dan hari akhir, tapi dirincikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Nah, Rawahu Tabrani an Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Selanjutnya hadis nomor 1000.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un asqala fil mizan minal khuluqil hasan. Tiadalah suatu amalan yang memberatkan kita kelak pada timbangan kita, yaitu ketika ditimbang di atas mizan, minal khuluqil hasan, daripada akhlak yang terpuji. Jadi amal ibadah bukan satu-satunya ukuran kita diberatkan timbangan kita kelak ketika di mizan, tapi salah satu yang menyebabkan beratnya timbangan kita di atas mizan itu, yaitu kita memiliki namanya akhlak yang terpuji. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, selain mencontohkan dalam hal ubudiyah, dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara atau kaifiat yang benar tentang ibadah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan bagaimana cara kita bermuamalah di samping kita berubudiyah, beribadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan kita bagaimana cara kita bermuamalah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Jadi setiap isi dari Al-Qur'an itu beliau amalkan. Sehingga disebut uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, karena ahsanul khuluqnya, keindahan dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencerminkan dari isi Al-Quran. Jadi ini yang harus kita pegang, yang harus kita jadikan sebagai acuan, bahwa bukan hanya amal ibadah yang kelak memberatkan timbangan kita di mizan, akan tetapi juga al-khuluqul hasan, yaitu akhlak yang baik. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in yuda'u fil mizan, tiadalah dari sesuatu yang diletakkan pada mizan, pada timbangan itu, asqalu, yang lebih berat, min husnil khuluq, daripada akhlak yang terpuji. Wa inna sahiba husnil khuluq, karena sungguhnya orang-orang yang memiliki akhlak yang terpuji, la yablughu bihi darajata sahibus shaum was shalah, itu bisa jadi hampir menyamai derajat orang-orang yang memiliki pahala puasa dan sholat. Jadi akhlak yang terpuji itu memberatkan timbangan kita di mizan. Yang kedua, akhlak yang terpuji itu la yablughu, hampir menyamai derajat orang-orang yang memiliki pahala dalam ibadah sholat dan puasa. Nah, ini pentingnya namanya kita memiliki ahsanul khuluq, akhlak yang terpuji. Rawahu Ahmad an Abi Darda, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Darda. Nah, jadi ibadah yang kita lakukan ini terbagi menjadi dua, yang kita sebut dengan hablum minallah, ibadah yang hubungannya dengan Allah, dan hablum minan nas, yaitu ibadah yang hubungannya dengan manusia. Dan ibadah yang hubungannya dengan manusia, hendaklah kita bergaul dengan manusia itu dengan akhlak yang terpuji. Selanjutnya hadis nomor 1001. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun, tidaklah, kata Rasulullah, tidaklah bagi orang yang terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah waktu dia hidup di atas dunia ini, wahsyatun, merasa sedih. Di mana? Fil mauti, ketika matinya. Jadi orang-orang yang membiasakan lidahnya, membiasakan lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, nanti ketika pada waktu sakaratul mautnya itu, dia tidak akan merasakan kesedihan. Wala fil kubur, dan tidak pula orang yang ahli dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sedih ketika berada di dalam kubur. Wala fin nusyur, dan tidak pula mereka sedih ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur. Ini kelebihan dari kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita sakaratul maut, kita merasa tidak berat. Ketika di dalam kubur, kita merasa tidak kesepian. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita merasa tidak ada kesedihan. Nah, inilah kelebihan dari kalimat la ilaha illallah. Nah. Ka'anna anzuru ilaihim, seakan-akan bahwasanya aku melihat kepada mereka, yaitu orang yang ahli dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, inda sayhati, ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang fuduna ru'usahum minat turab, mereka itu membersihkan ru'usahum, kepala-kepala mereka, minat turab, dari debu-debu. Jadi seakan-akan mereka itu seperti layaknya orang yang baru terkena debu. Nah, itulah gambaran yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tentang kelebihan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi seakan-akan aku melihat orang-orang yang ahli dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sedang mengebas, sedang membersihkan kepala mereka itu dari debu. Beda dengan orang-orang atau manusia-manusia yang lain yang bukan termasuk dari ahli dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yaqulu, kemudian mereka berkata, yaitu orang yang ahli dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, alhamdulillahillazi azhaba anna al-hazana, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami al-hazana, kesedihan. Nah, inilah yang diucapkan oleh manusia-manusia yang membiasakan lisannya waktu di dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga di dalam sebuah doa juga kita sering mengucapkan Allahumma ja'al akhiratana min kalamid dunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah akhir dari kehidupan kami di atas dunia ini dari ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, begitu pula kita dianjurkan untuk mentalkinkan orang yang sakaratul maut dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Laqinu bimautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang-orang yang sedang datang sakaratul maut itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, inilah kelebihan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah jamin kita tidak akan ada kesedihan, tidak akan ada keresahan, tidak akan ada kebimbangan waktu kita sakaratul maut. Yang kedua, waktu kita di alam kubur, dan yang ketiga, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rawahut Tabrani an Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Umar. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan namanya zikir. Jikalau kita membaca salah satu kitab Al-Imam An-Nawawi yang berjudul Al-Azkar, itu membahas tentang zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilarang di dalam kitab itu yang namanya kita meninggalkan zikir. Mulai dari kelebihan kita mengucapkan salawat, mengucapkan la ilaha illallah, dan banyak-banyak sekali zikir-zikir khusus yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang disebut dengan Al-Azkar. Jadi Al-Azkar ini maknanya kumpulan dari zikir-zikir, dan itu diambil dari hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya hadis nomor 1002.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal ghina an kasratil arad, bukanlah dikatakan orang kaya, kata Rasulullah, yaitu orang memiliki banyak harta. Walakinnal ghina ghinan nafs, akan tetapi yang dinamakan orang kaya, kata Rasulullah, yaitu orang yang kaya hatinya, kaya jiwanya, memiliki ketenangan dalam hidup. Ketika dia beribadah, dia tenang. Ketika bermuamalah dengan manusia, dia tenang. Itulah, kata Rasulullah SAW, disebutkan orang yang kaya. Bukan orang kaya, orang yang banyak harta. Tapi orang yang kaya adalah orang yang memiliki ketenangan dalam jiwanya. Percuma kita memiliki banyak harta, tapi menimbulkan keresahan, kegelisahan dalam hidup kita. Percuma kita memiliki banyak harta, ya. Akan tetapi Allah terus uji kita dengan kita ditimpakan musibah, baik itu musibah itu datang kepada diri kita atau keluarga kita. Nah, hal-hal seperti itu kan menyebabkan kita tidak memiliki namanya ketenangan dalam hati. Nah, salah satu kunci untuk kita memperoleh ketenangan dalam hati atau kekayaan dalam hati kita, banyak-banyak namanya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, bukankah dengan mengingat Allah hati ini menjadi tatma'innah, tenang, sakinah juga tenang. Nah, itu rahasia dari ketenangan atau kekayaan dalam hati. Banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Selanjutnya hadis nomor 1003. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minas sholawati sholatun afdalu min sholatil fajri yaumal jumu'ati. Nah, ini kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang ada di tempat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minas sholawati, tiadalah dari solat-solat, solatun afdalu, solat yang paling afdal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min solatil fajri yaumal jum'ah, daripada solat fajar, yaitu solat subuh, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, fil jamaati, secara berjamaah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada solat yang paling afdal selain daripada kita solat subuh berjamaah. Kapan waktunya? Yaumal jumu'ati, yaitu pada hari Jumat. Jadi beruntunglah orang-orang yang bangun dari tidurnya yang nikmat, kemudian berjalan ke masjid melaksanakan solat subuh pada hari Jumat berjamaah. Ya. Wa ma ahsabu man syahidaha, maka tiadalah ahsabu, dihitung, man syahidaha, orang yang menyaksikan akan dia, minkum, di antara kalian. Jadi dihitunglah di antara orang-orang yang ada pada kalian ketika hadir pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah itu, illa maghfuralah, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosa baginya. Ini kelebihan kita sholat subuh secara berjamaah, terlebih pada hari Jumat hari ini, ya. Jadi jangan kita sia-siakan namanya sholat subuh berjamaah, karena tingkatan ibadah itu, walaupun di dalam hadis disebutkan sab'atun wa isrina darajah, 27 derajat dari setiap sholat 5 waktu yang kita lakukan pahalanya. Akan tetapi tingkatan derajatnya itu berbeda sesuai dengan kesulitan dari ibadah yang kita lakukan. Dan sholat subuh merupakan tingkatan dari ibadah sholat 5 waktu yang sulit. Kemudian setelah itu sholat apa? Sholat isya. Kemudian setelah itu sholat apa? Sholat asar.
Kemudian setelah itu sholat zuhur. Dan yang terakhir adalah sholat maghrib. Nah, itu tingkatan-tingkatan kesulitan dalam kita beribadah melakukan sholat 5 waktu. Nah, cocok Rasulullah mengatakan, kalau kita ingin melihat orang beriman itu, lihat pada waktu sholat subuh di masjid. Karena gangguannya sholat subuh ini sangat besar sekali. Maka beruntunglah kita yang hadir pada tempat ini. Selain kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita mengkaji pesan-pesan agama melalui hadis Rasulullah SAW. Nah, Rawahul Hakim an Abi Ubaidah. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dari Abi Ubaidah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang terakhir, hadis nomor 104. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluk walal hasad." Bukanlah termasuk dari akhlak orang yang beriman, yaitu orang yang memiliki sifat at-tamalluk, mencari muka di hadapan orang lain. Itu bukan termasuk dari sifat atau akhlak orang muslim. Jadi kalau bahasa kasarnya ini at-tamalluk itu penjilat ya. Walal hasad, dan bukan juga termasuk akhlak orang yang beriman itu jikalau dia memiliki namanya hasad, sifat iri, sifat dengki. Nah, jadi jangan pernah ada dua sifat ini dalam diri kita, yaitu at-tamalluk, mencari muka di hadapan manusia. Yang kedua, al-hasad, yaitu kita memiliki rasa ketidaksukaan terhadap kelebihan yang orang miliki. Nah, illa fi talabil ilmi. Nah, boleh tidak dua sifat ini kita miliki? Boleh. Boleh kita menjadi seorang penjilat? Boleh. Boleh kita menjadi seorang yang hasad? Boleh. Dalam hal apa? Fi talabil ilmi, kata Rasulullah, yaitu dalam kita menuntut ilmu ya. Kita mencari perhatian guru kita ya. Agar kita bisa tentang suatu ilmu itu dibolehkan, kata Rasulullah ya. Boleh kita menjilat, boleh kita bermuka, apalah, yang penting tujuannya baik, semata-mata untuk kita memperoleh ilmu dari guru kita. Yang kedua, al-hasad, boleh kita iri dengki, boleh kepada orang. Jikalau orang itu lebih paham dari kita tentang ilmu agama, kemudian kita tidak suka, itu boleh, kata Rasulullah. Nah, kenapa dibolehkan? Karena hal-hal yang seperti itu dapat memicu dan memacu kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, kanggo ndek teri sih dengan lebih pinter, boleh. Nah, bisa jadi keirian kita itu menimbulkan motivasi, semangat buat kita untuk belajar. Boleh kita iri kepada orang yang ahli ibadah? Boleh, kata Rasulullah. Boleh. Karena itu memotivasi kita untuk rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada menuntut ilmu tidak dibolehkan, kata Rasulullah. At-tamalluk wal hasad, selain daripada menuntut ilmu tidak dibolehkan. Hanya dalam menuntut ilmu kita dibolehkan memiliki dua sifat ini, yaitu at-tamalluk wal hasadu. Rawahul Baihaqi an Sa'az. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dari Sa'az. Nah, jadi jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun cara yang kita tempuh untuk mencari ilmu, yang mana orang itu merasa tidak suka dengan cara kita, tapi semata-mata tujuan kita tidak untuk hal-hal yang tidak baik, nah itu dibolehkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama tujuan kita itu baik, terutama dalam hal menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ini, termasuk orang yang beruntung dengan kita hadir dalam majelis ilmu ini, kemudian sholat berjamaah, dan mudah-mudahan dengan kita hadir dalam majelis ilmu ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita pada Jumat subuh yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina minal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma amnun 'alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tasihal mu'amalah fima bainana wa bainaka la sunnah warzuqna sidqata wa quli 'alaika husnal zanni bika wamnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awafid darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.